Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu rumah kaki 1000. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad An-Nawawi dengan NIM 2107 01058, Muhammad Haris dengan NIM 2107 01060, Muhammad Rida Maula dengan NIM 2107011061, dan saya sendiri Wadini Erniawati dengan NIM 2107011059, dan yang terakhir Mislia Khairunisa Alifa dengan NIM 2107011062. Yang pertama, saya akan membahas suku Arfak. Suku Arfak adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan Arfak yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sementara, Provinsi Papua Barat adalah bagian dari wilayah bangsa Indonesia yang berada di bagian kepala burung Pulau Papua. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumah kaki 1000. Ternyata tidak hanya hewan yang berkaki 1000, rumah pun ada yang berkaki 1000. Inilah rumah adat khas suku Arfak, Papua Barat yang bernama Mod Aki Aksa atau Ikoje, serta lebih dikenal dengan sebuah sebutan rumah kaki 1000. Biasanya, rumah panggung mempunyai tiang pondasi yang hanya terdapat di bagian sisi pinggir rumah, namun berbeda dengan jenis rumah panggung lainnya. Rumah ini memiliki tiang pondasi rumah yang tersebar di seluruh bagian bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan. Karena keunikan inilah, maka rumah adat ini mendapat sebutan rumah kaki 1000. Rumah kaki 1000 mempunyai bentuk yang tidak jauh berbeda dengan rumah panggung pada umumnya. Atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya dari anyaman rotan. Dindingnya cukup kuat karena terbuat dari kayu yang disusun horizontal, vertikal, dan saling mengikat. Dengan tinggi rata-rata sekitar 4-5 meter dan luas kurang lebih 8 x 6 meter. Rumah ini cukup besar dan nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Tiang-tiang yang sangat banyak itu mempunyai diameter 10 cm per tiangnya dan disusun dengan jarak kurang lebih 30 cm antara tiang. Kerapatan inilah yang menjadi rumah ini unik dan terlihat berkaki banyak. Keunikan yang tidak kalah menarik adalah desain rumah yang hanya mempunyai 2 pintu tanpa ada pintu lain. Bahkan jendela pun tidak ada. Seperti halnya desain tiang penyangga rumah yang banyak. Keunikan ini pun dibuat bukannya tanpa maksud. Tingginya rumah, banyaknya tiang, pondasi, dan desain relatif tertutup ternyata dimaksudkan untuk menghindarkan keluarga yang tinggal dari hewan buas dan udara dingin, serta bencana alam seperti badai. Terlihat dari kondisi itu, terlebih dari itu, kondisi masyarakat yang sering berkaitan pun bertikai pun menjadi alasan bentuk rumah kaki 1000 yang tampak tidak lazim ini. Maksudnya adalah agar mereka yang tinggal di rumah ini tetap aman dari ancaman musuh dengan pengawasan yang mudah karena rumah berada di tempat yang tinggi dan hanya memiliki 2 pintu sebagai akses masuk dan keluar. Seiring berkembangnya modernisasi dan para transmigrasi dari provinsi lain yang banyak berdatangan ke Papua Barat, rumah kaki 1000 sudah sangat jarang ditemui di kota besar. Masyarakat yang masih menggunakan rumah ini adalah penduduk asli Arfak yang biasanya berada di jauh pedalaman, terutama di bagian tengah sekitar pegunungan Arfak.
Memang sulit menghindari dari modernisasi, namun tradisi rumah kaki seribu layak dan harus dilestarikan. Hal ini penting karena tradisi ini memiliki nilai-nilai positif kehidupan yang baik untuk dipelajari oleh generasi masa depan kelak. Bahan pembuatan rumah kaki seribu dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Budaya Kemdikbud, rumah adat panggung tersebut tidak memiliki penyangga besar yang pada umumnya terletak di bagian sudut-sudut rumah. Namun, begitu banyak tiang sebagai penyangga dari kayu-kayu pohon yang berukuran kecil tersusun sedemikian rupa sehingga kolom rumah tidak bisa dimanfaatkan sebagai ruang. Rumah kaki seribu, dindingnya terbuat dari kulita pohon butska dan atapnya terbuat dari tumpukan daun pandan. Lantai rumah terbuat dari pohon batang bambu yang ditata rapi pada lantai. Fungsi rumah kaki seribu sebagai tempat tinggal keluarga, tempat penyimpanan harta benda, tempat berdansa, tempat berkumpulnya anggota keluarga. Dalam rumah tradisi orang Arfak dan bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing-masing yaitu lina anak tangga, bisai teras, kolom rumah, dimbaumen pintu utama, timpou ruang yang luas, bitet kamar khusus laki-laki, bekue kamar khusus perempuan, tikoisi tempat gantung noken, runti tempat penyimpanan harta benda, terdapat 2 para-para, ngihim kamar. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.